Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang dia yang harus kamu tahu ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan, siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Tentang dia yang harus kamu tahu ya Sagittarius. Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini, kita akan cek ya energinya. Ada The Emperor, Queen of Cups, The Wheel ya, The Sun, The Magician, Judgment. Under the decknya ada Seven of Cups. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada Leo, ada Aquarius, ada Virgo, ada Taurus, ada Gemini, ada Capricorn ya. Ada juga Aries ya. Kita mulai bahas ya. Tentang dia yang harus kamu tahu. Beberapa dari mereka, dia yang kamu fokuskan, saat ini dia udah sedikit tenang daripada kemarin-kemarin yang merasa bahwa dia itu lelah, capek ya, dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin menggelut pikirannya tentang kamu, tentang hubungannya bersama kamu, kenapa hubungannya ngegantung, kenapa ya kalian gak bersatu lagi. Karena di sini terlihat memang ada jarak di antara kamu dan dia ya. Ada jarak di antara kamu dan dia karena ya adanya kesalahpahaman sebenarnya ya. Dan dia kemarin-kemarin itu sangat capek dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah kamu mencintai dia, apakah kamu itu masih memikirkan dia gitu ya. Itu tentang dia yang harus kamu tahu, bahwa dia tidak bisa lepas dari kamu ya. Dia sangat memikirkan kamu, sampai-sampai ya kemarin itu menjadikan dia itu sangat terpuruk gitu. Dalam artian ya stres iya karena memikirkan kamu ya. Dan mungkin di sini ya dia berusaha untuk ya udah gitu. Memang ini jalannya. Ya dia berusaha manipulasi perasaannya. Dimana yang sebenarnya dia masih sayang sama kamu, tapi dia berkata tidak. Kalau kamu mau berpisah ya udah, ayo gitu ya. Tapi dalam hati kecilnya yang paling dalam ya, yang paling dalam, dia tidak menginginkan hal itu. Dia tidak menginginkan perpisahan ya. Itu yang harus kamu tahu tentang dia, bahwa dia merasa kalau tidak bersama kamu itu bukan hal yang dia inginkan. Justru malah akan membuat dia itu ya nggak bisa happy menjalani hari-harinya, nggak bisa tenang ya, karena mungkin akan tidak tahu kabar kamu lagi gitu ya. Dan dia di sana masih dalam fase untuk ya memilih jalan keluar, mencari solusi. Kalaupun dia harus mengorbankan apapun itu yang dia punya demi kamu bisa kembali lagi sama dia, dia oke-oke aja gitu. Dia siap aja. Yang penting kamu percaya lagi sama dia. Yang penting kamu itu gak mungkin melihat dia mungkin yang macam-macam, aneh-aneh, nuduh dia yang aneh-aneh gitu. Itu tentang dia yang harus kamu tahu, bahwa dia sangat dalam perasaannya kepada kamu ya. Dan di sini dari energi kamu sendiri, sebenarnya kamu pun nggak
Mungkin ya kamu sayang ya sama dia, tapi karena ada masalah itu tadi, karena kesalahpahaman, kamu jadi ragu, kamu jadi tidak yakin, kamu jadi merasa ya kamu tidak diprioritaskan, kamu merasa kamu diabaikan. Karena yang terjadi itu hanyalah kesalahpahaman gitu. Ya. Dan kamu pun di sini merasa bahwa kalau berakhir ya berakhirlah. Kamu pasrah di sini. Karena kamu pun merasa ya mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin kamu juga di sini merasa kamu dan dia ini karakternya bertolak belakang, tidak bisa saling melengkapi. Ya. Dan yang sebenarnya terjadi itu adalah bentuk ujian cinta kalian. Kalau kalian mampu melewati ujian cinta ini, ya, Tuhan tidak tidur. Tuhan akan semakin mengeratkan perasaan kalian, semakin memberi kalian kebahagiaan gitu. Tapi ternyata yang terjadi di sini ya kalian malah ya dia ke kanan, kamu ke kiri. Jadi ya beda arah gitu. Itu sebabnya ya hubungan ini ngegantung. Kamu dan dia nggak ada kejelasan. Ya. Padahal di sini kamu tahu bahwa dia itu sangat mencintai kamu. Tapi kamu butuh keyakinan yang lebih. Sedangkan dia di sana nggak tahu bagaimana caranya membuat kamu yakin, seyakin-yakinnya kepada dia. Ya. Dan di sini kamu pun sadar bahwa mungkin kisah cinta kamu selalu berakhir seperti ini, nggak pernah mulus, mujur, nggak pernah sesuai dengan keinginan kamu karena kamu sadar. Mungkin ini adalah karma yang harus kamu jalani, gitu. Karena mungkin kemarin-kemarin di masa lampau atau masa lalu orang tua kamu, ya, punya masa lalu di mana ya masa lalu itu tidak sengaja membuat sakit hati orang atau melukai orang atau ya intinya di sini ini adalah karma buat kamu gitu. Kamu ngerasa seperti itu. Ya. Dan di sini kamu ngerasa ya kamu harus membayar karma tersebut. Kamu yakin bahwa karma itu ada berjalan bersama waktu. Dan ini saat mungkin setiap kamu menjalin hubungan kenapa selalu gagal, ya kamu merasa ini adalah karma gitu. Ya, bisa kamu, bisa orang tua kamu, bisa leluhur kamu yang punya masa lalu yang tidak baik gitu. Dan kamu di sini lebih hati-hati. Kamu lebih ya udah gitu. Ini jalannya. Ini harus aku terima, harus aku jalani. Kalaupun ini karma harus aku bayar. Aku harus ikhlas. Dan ketika kamu benar-benar ikhlas dengan ujian cinta, dengan masalah hidup, dengan apapun itu termasuk pembayaran karma gitu. Ya Tuhan akan memberikan keadilan buat kamu. Ya, ketika kamu benar-benar ikhlas. Ya, keadilan yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan, yaitu kamu akan dipersatukan dengan orang yang sangat kamu cintai, termasuk dia di sana yang keadaannya harus kamu tahu gitu. Ya. Dan kamu di sini harus optimis bahwa Tuhan itu adil. Ya. Tuhan itu selalu ada. Jadi kamu harus percaya, ya. Kalau hari ini kamu tidak bahagia, suatu saat kamu pasti akan bahagia. Gitu ya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.